Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok yang terdiri anggota Sultan Hasibuan, Krisnaditya, dan Putri Salsabila akan menjelaskan arsitektur dan organisasi komputer as simple as possible 3 atau SAP3. Yang mana SAP3 adalah salah satu model komputer sederhana yang digunakan dalam pembelajaran arsitektur dan organisasi komputer. SAP3 merupakan bagian dari seri komputer hipotesis yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dalam desain komputer dan sistem pemrosesan. Pembahasannya yang pertama yaitu fungsi SAP3. SAP3 dirancang untuk memperkenalkan konsep dasar arsitektur komputer, khususnya konsep data path atau jalur data dan control path atau jalur kontrol dalam komputer. Fungsi SAP3 yaitu memberikan pemahaman mengenai bagaimana instruksi dieksekusi, bagaimana data dipindahkan antar komponen, serta bagaimana unit kontrol bekerja untuk mengatur operasi ini. SAP3 dirancang untuk melakukan instruksi sederhana seperti aritmatika, logika, dan pemindahan data. Yang selanjutnya yaitu sejarah SAP3. SAP3 merupakan bagian dari seri Simple as Possible yang digunakan sebagai alat pembelajaran dalam bidang arsitektur komputer. Model SAP pertama kali diperkenalkan oleh Malvino dan Brown dalam buku-buku mereka tentang dasar-dasar elektronika dan arsitektur komputer. Setiap versi SAP seperti SAP1 atau SAP2 sebelumnya hingga SAP3 ini mereka bertujuan untuk memperkenalkan konsep yang semakin kompleks. Seiring bertambahnya fitur, SAP3 memperkenalkan konsep bus 3 arah, register tambahan, dan perintah yang lebih lengkap dibandingkan SAP1 atau SAP2 yang merupakan dasar untuk arsitektur komputer yang lebih canggih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan Hasibuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari SAP3. Nah, rangkaian SAP3 ini merupakan pengembangan dari SAP2. Cara kerjanya tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada jumlah register dan banyaknya instruksi. Terus komputer SAP3 ini adalah komputer 8 bit yang memiliki kompatibilitas dengan mikroprosesor 8085. Terus SAP3 ini dia memiliki perangkat instruksi SAP3 ini lebih lengkap daripada komputer SAP2 sebelumnya. Jumlah register yang banyak, instruksi berbeda pada SAP3. Nah, register baru pada SAP3 yaitu seperti register SP atau stack pointer yang lebarnya 16 bit dan register D, E, H, dan L yang memiliki lebar 8 bit. Terus SAP3 ini memiliki konsep adanya stack atau tumpukan. Tumpukan itu bagian dari memori yang disediakan untuk menangani penyimpanan data sementara. Nah, data-data yang disimpan itu diambil menggunakan aturan LIFO. LIFO itu singkatan dari last in, first out, atau data yang terakhir masuk, itulah data yang akan pertama keluar nantinya. Nah, pada layar bisa kita lihat di situ ada A, itu adalah akumulator, terus ada PC, program counter, terus ada B, itu adalah buffer. Buffer itu seperti yang kami jelaskan pada pada pertemuan yang telah lalu, buffer itu adalah tempat penyimpanan sementara. Terus C, ada C, itu adalah counter. Terus ada SP, itu adalah stack pointer. Terus D, E, H, L, L itu adalah register. F itu adalah carry.
atau register penyimpanan flag. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu rangkaian SAP3 ini ada namanya rangkaian PC, tidak jauh berbeda dengan SAP1 dan SAP2. Nah, karakteristik dari PC atau program counter ini, dia memiliki lebar 16 bit, mulai dari 0000H sampai dengan FFFH. Nah, nilai VC ini masuk ke dalam MAR. MAR itu singkatan dari Memory Address Register, seperti yang kami jelaskan pada SAP yang telah lalu. Terus ada dia instruksi dilaksanakan secara berurutan dari alamat 0000 sampai bertemu dengan HAL atau disingkat dengan HLT. Nah, terus yang kedua ada namanya stack pointer atau disingkat dengan SP. Karakteristiknya dia memiliki register 16 bit. Nah, register baru yang mampu mengendalikan satu bagian memori yang dikenal sebagai tumpukan stack. Nah, lalu di situ ada C. Itu singkatan dari counter. Nah, counter ini sendiri dia memiliki register 8 bit. Bisa digunakan untuk menyimpan data dan sebagai register counter. Terus di situ ada DH, itu masuk ke bagian instruksi indirect. EL itu masuk ke instruksi extend. Nah, DE, H, dan L itu memiliki karakteristik registernya 8 bit untuk pemrosesan data yang lebih efisien. Nah, seterusnya ada namanya instruksi carry atau F. Nah, dia juga memiliki karakteristik 8 bit. Dia menyimpan flag bit flag seperti S, Z, dan lain-lainnya. Baik, untuk penjelasan dari rangkaian SAP3 mungkin cuma itu yang dapat saya paparkan. Bila ada yang kurang, mohon tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Salsabila. Kelebihan SAP3, sederhana dan edukatif. SAP3 memberikan pemahaman yang jelas mengenai prinsip kerja komputer tanpa terlalu banyak kompleksitas. Hal ini membuatnya ideal sebagai pembelajaran. 2. Pengguna bus 3 arah, membantu meningkatkan efisien transfer data, memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dibandingkan model SAP sebelumnya. 3. Instruksi yang lebih lengkap. SAP3 memiliki lebih banyak instruksi dan fitur tambahan seperti instruksi pengambilan keputusan yang tidak ada di SAP1 atau SAP2. 5. Kekurangan SAP3. Tidak realistis untuk sistem modern. SAP3 terlalu sederhana untuk menggambarkan kompleksitas komputer modern yang memiliki banyak prosesor, memori, dan teknologi lainnya. 2. Terbatas dalam fitur. Meskipun lebih lengkap dari model sebelumnya, SAP3 masih terbatas dalam instruksi dan kemampuan pemrosesan data sehingga tidak bisa menangani tugas komputasi yang rumit. 3. Kurang efisien untuk skala besar. SAP3 tidak efisien dalam pengguna sumber daya dan tidak memiliki kemampuan optimasi seperti planning yang ada pada komputer modern. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi, dari beberapa penjelasan yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa SAP3 adalah model sederhana yang membantu pemahaman dasar arsitektur komputer. Walaupun terbatas untuk aplikasi praktis, SAP3 efektif sebagai alat pembelajaran, memperkenalkan siswa pada konsep aritmatik logika, unit, register, dan unit control. SAP3 memberi fondasi kuat untuk mempelajari arsitektur komputer yang lebih kompleks. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini.
Apabila ada salah kata atau kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.